Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk materi IPS pada hari ini kalian menyimak bab 4. Setelah itu kamu lanjut ke absen. Setelah absen kamu mengerjakan tugas. Tentang masa reformasi sekarang. Masa reformasi itu adalah masa di Indonesia dari tahun 98 sampai nggak tahu kapan. Karena sekarang pun masih masa reformasi. Nah, bagaimana sih kronologi masa reformasi? Nah, kita bahas ya. Pertama-tama, bagaimana bisa ada reformasi itu karena adanya krisis moneter di tahun 97 melanda Asia Tenggara, Indonesia salah satunya. Dolar naik dari $1 2.500 jadi 15.000, naik 6 kali lipat, kacau dah. Bahkan akhirnya membuat masyarakat gak percaya lagi kepada pemerintah, krisis legitimasi. Nah, selanjutnya lagi setelah krisis legitimasi itu, tahu-tahu di pemilu 97 yang menang Golkar lagi dan Soeharto dipilih lagi untuk jadi presiden. Kan gak lucu kan ya? Dia gak becus tapi dia lagi kepilih lagi gitu. Nah, akhirnya mahasiswa pada demo dan menuntut ada 6 agenda reformasi: adili Soeharto, amandemen UUD, hapus di fungsi ABRI, otonomi daerah, supremasi hukum, dan pemerintah harus bersih dari KKN. Nah, dari 6 agenda reformasi itu mahasiswa demo di mana-mana. Dan akhirnya terjadi tragedi Trisakti tanggal 12 Mei 1998. 4 mahasiswa Trisakti meninggal: Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Hendriawansi, Heri Hartanto meninggal. Dari sana demo makin besar. Bahkan 12 sampai 13 Mei 98 terjadi kerusuhan dan penjarahan di kota-kota besar di Indonesia. Jakarta, Solo, wah banyak lah di mana-mana, bahkan banyak yang diperkosa-perkosain. Nah, kemudian tanggal 18 sampai 20 Mei 98 gedung DPR MPR diduduki oleh para mahasiswa. Benar-benar diduduki, dikuasai semuanya sama mahasiswa. Dan akhirnya hari yang ditunggu terjadi. 21 Mei 98 pukul 9:05 Soeharto mengundurkan diri dan dia diganti oleh wakil presidennya. Siapa? Yaitu Habibie. Nah, jadi setelah digantikannya Soeharto oleh Habibie, oleh Pak Presiden B. Habibie, maka Indonesia masuklah ke masa reformasi dan ini adalah presiden-presiden masa reformasi. Oke, nah sekarang B.J. Habibie itu dimulai tanggal 21 Mei 1998 dan berakhir tanggal 20 Oktober 1999. Sebentar saja, hanya setahun 5 bulan. Nah, Habibie ini dia kan menggantikan Pak Soeharto. Nah, kemudian ada juga yang menilai tidak konstitusional nih, karena berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945, presiden itu harusnya bersumpah di hadapan MPR DPR, sedangkan Pak Habibie ini dia bersumpahnya di istana pada saat itu. Kok bisa di istana sih? Ya karena pada saat itu kan gedung MPR DPR-nya dikuasai mahasiswa. Nah, kemudian apa saja kebijakan yang dilakukan oleh B.J. Habibie? B.J. Habibie dia melakukan kebijakan antara lain, yang pertama dia membentuk kabinet dulu ya. Kabinetnya namanya Reformasi Pembangunan. Kemudian juga dia menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi boleh nih kita menyampaikan pendapat di muka umum, tidak kayak pas zaman Pak Harto, nggak boleh. Nah, kemudian menetapkan 12 ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi. Ya, diantaranya kan tentang pembatasan masa jabatan presiden gitu, dan juga amandemen dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain itu apalagi nih kebijakan dari Pak Habibie ini? Dia membebaskan para tahanan politik masa Orde Baru. Ada Mochtar Papahan, Budiman Sujatmiko, banyak lah ya. Nah, kemudian juga dia melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN, Badan Perbankan Nasional. Nah, kemudian juga menaikkan nilai tukar rupiah hingga akhirnya dolar itu yang asalnya sampai 15.000 bisa turun di bawah 10.000 saja. Nah, selanjutnya ada mengadakan jajak pendapat atau referendum bagi orang Timur Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia, dan hasilnya mereka kan memilih untuk merdeka ya, orang Timur Timur ini lepas akhirnya dari Indonesia. Dan gara-gara lepasnya Timur Timur ini dianggap sebagai kejelekannya Pak Habibie, dan akhirnya Pak Habibie tidak boleh lagi mencalonkan jadi presiden pada saat itu. Nah, tapi paling hebatnya adalah ketika dia melaksanakan pemilu tanggal 7 Juni 1999, pesertanya ada 48 partai, bahkan yang daftar ada 141 partai. Nah, hasilnya yang menang PDI juara 1, Golkar juara 2, PKB juara 3,
P3 juara 4, dan PAN juara kelima. Nah, selanjutnya adalah zaman Gus Dur atau masa Abdurrahman Wahid, 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001, setahun 9 bulan saja. Nah, gimana dia bisa jadi presiden? Itu gara-gara Gus Dur didukung oleh koalisi poros tengah yang dimotori oleh Amin Rais di MPR. Gus Dur sendiri terpilih sebagai presiden karena mengalahkan Megawati. Presiden Gus Dur 373, Presiden Megawati 313 suara, dan akhirnya Megawati hanya jadi wakil presiden saja. Nah, kemudian kebijakannya apa saja sih pas zamannya Abdurrahman Wahid ini? Pertama, dia membentuk Kabinet Persatuan Nasional, presidennya dia, wakil presidennya Megawati. Kemudian memisahkan TNI dengan polisi. Kemudian juga dia menghapus Departemen Penerangan dan Departemen Sosial agar nggak terlalu banyak kabinet tuh gitu, nggak terlalu gemuk. Nah, kemudian dia menyetujui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua dan juga menyetujui pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai bendera Papua. Lah, ini separatis, kata Gus Dur, bukan separatis. Selain juga punya bendera, PSSI juga punya bendera katanya. Nah, lanjut lagi adalah memberlakukan Dekret Presiden 23 Juli 2001 yang berisi pembubaran MPR DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mempercepat pemilu, dan membukukan Partai Golkar. Tapi ini ternyata Dekret Presidennya ditolak sama Angkatan Perang kita ya. Nah, kemudian dia menggalakkan toleransi nih, paling keren lah Gus Dur pada saat itu ya. Dan terakhir, Gus Dur tuh terlibat dalam skandal Brunei Gate dan Bulo Gate yang akhirnya itu membuat Gus Dur jadi dijatuhkan dari kepemimpinannya dia itu, dan akhirnya dia digantikan oleh Megawati. Tapi kata Gus Dur paling keren ketika ada anak buahnya, teman-temannya dia mau membantu melawan, kata Gus Dur tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Keren banget Gus Dur. Oke, selanjutnya masa Megawati ya. Dia dari tanggal 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004, 3 tahun 3 bulan saja. Jadi nggak sampai beres 5 bulan. Nah, kenapa dia bisa jadi presiden? Ya karena menggantikan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya, yang dilengsarkan oleh MPR. Megawati sebelumnya adalah sebagai wakil presidennya Gus Dur. Nah, apa saja kebijakan dari Ibu Mega ini? Dia pertama bentuk dulu kabinet, namanya Kabinet Gotong Royong. Kemudian membentuk KPK nih, keren dia nih, gara-gara dialah akhirnya KPK bisa berdiri. Kemudian privatisasi BUMN, dianggap noda hitamnya Ibu Mega nih, karena dia jual-jualin BUMN, salah satunya Indosat, Telkomsel gitu. Nah, kemudian juga menunda pembayaran utang dan mengakhiri kerjasama dengan IMF. Kemudian dia memberikan otonomi khusus untuk Aceh dan Papua. Nah, selanjutnya dia pun yang menaikkan pendapatan per kapita Indonesia nih. Kemudian adalah pelaksanaan pemilu 2004 yang diikuti oleh 24 parpol. Nah, dari 24 parpol ini dilakukan tanggal 5 April 2004, dimenangkan oleh Partai Golkar, dan Pilpres secara langsung pertama kali adalah pas zamannya Ibu Mega ini. Nah, dilakukannya 2 putaran 1 5 Juli 2004. Ada 5 pasang calon, ada Wiranto dan Salahuddin Wahid dari Golkar, Amira Isiswono dari PAN, Hamzahas Agung Gumelar dari P3, SBJK dari Partai Demokrat, Mega Hasyim Mujadi dari PDIP, dan yang menang adalah ya di putaran kedua karena kan gak ada yang 50% tadi. Yang menangnya adalah SBJK, padahal SBJK itu dulu adalah menteri-menterinya dari Ibu Mega. Jadi Ibu Mega dikalahkan oleh pembantunya sendiri. Seperti itu ya. Dan akhirnya Indonesia punya presiden yang baru namanya SBY. Selanjutnya Bapak SB Susilo Bambang Yudhoyono, bukan Susilo Bambang Pamungkas ya. Nah, 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014, 10 tahun, 2 periode sampai pensiun dia ya. Nah, dia jadi presiden karena memenangkan pemilihan presiden secara langsung yang pertama kali dilakukan di Indonesia dengan mengalahkan pasangan Megawati dan Hasyim Muzadi. Nah, 2 kali dia mengalahkan Bu Mega ya, Pak SBY ini. Nah, apa saja kebijakan yang dia lakukan? Pak SBY melakukan kebijakan pertama adalah membentuk kabinet, namanya Kabinet Indonesia Bersatu. Ada 2 jilid ya, jilid 1 dan jilid 2. Kemudian dia mengubah minyak tanah, mengkonversi minyak tanah menjadi gas. Jadi masyarakat tuh harus menggunakan gas semuanya, nggak ada lagi yang menggunakan minyak tanah. Nah, kemudian dana pendidikan dinaikkan jadi 200% dari APBD.
PTN. Ya makanya sekolah-sekolah kan yang 9 tahun lah ya minimalnya itu pada gratis. Kalau di Jakarta atau daerah-daerah lain yang sampai SMA gratis itu lebih bagus. Nah kemudian juga dia membuat kesepakatan perdamaian antara RI dengan gerakan Aceh Merdeka dan juga melunasi hutang terhadap IMF dengan 2 tahap dan mengganti subsidi kenaikan BBM dengan BLT dengan dana langsung tunai, bantuan langsung tunai, dan juga BLSM, bantuan langsung sementara masyarakat, bukan balsem ya. Nah kemudian selanjutnya dia melakukan juga bailout Bank Senturi, jadi ngasih dana talangan buat Bank Senturi, bank yang bangkrut tapi nantinya jadi dianggap sebagai hal yang salah, maksudnya yang salah bagaimana jadinya skandal lah itu ya, sampai sekarang belum selesai. Nah kemudian pemilu legislatif dilakukan tanggal 9 April 2009, diikuti 34 partai nasional dan 6 parpol lokal Aceh. Jadi pertama kalinya ada parpol lokal adalah pas zamannya si SBY ini. Hasilnya yang juara pertama adalah partainya SBY, Demokrat. Dan kemudian dilakukan pilpres yang kedua 8 Juli 2009 dan kandidatnya Mega dan Prabowo, JK Wiranto dan juga SBY Budiono yang akhirnya memenangkan pemilihannya. Nah selanjutnya ada pemilu 2014. Di pemilu 2014 ini SBY nggak ikutan lagi nih, partainya doang yang ikut. Nah yang menang partainya adalah PDIP, ada 12 parpol ikutannya, 3 parpol Aceh. Yang juaranya PDIP, Demokrat sendiri tersisih jadi juara 4 yang asalnya juara 1. SBY nggak ikutan di pilpresnya, pilpres 9 Juli 2014, kandidatnya ada 2, ada Prabowo dan Hatta Rajasa nomor urut 1, dan ada Joko Widodo, Yusuf Kala, dan yang menang adalah pendatang baru yaitu Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai pemenang. Disitulah kita mulai lagi punya presiden yang sipil. SBY kan asalnya militer. Oke, terakhir di masa reformasi ada Presiden Joko Widodo. Dia memulai masa jabatannya tanggal 20 Oktober 2014 dan entah nggak tahu sampai kapan. Bisa 10 tahun, bisa mungkin 10 tahun lewat atau mungkin ya bisa dijatuhkan ya seperti yang telah banyak terjadi. Nah, si Pak Jokowi ini dia menjadi presiden karena menangkan pemilihan presiden secara langsung dengan mengalahkan pasangan Prabowo dan pasangannya Prabowo 2 kali dikalahkan oleh Bapak Joko Widodo ini. Nah, apa saja kebijakannya? Yang pertama, kebijakan dia adalah membentuk sebuah kabinet namanya Kabinet Kerja di 2014 sampai 2019. Kemudian yang kedua dia membentuk Kabinet Indonesia Maju di 2014 sampai 2019. Jadi nama kabinetnya berubah. Nah, kemudian apa lagi yang dia lakukan? Ya, masih banyak yang dia lakukan sebenarnya, tapi kan masih proses. Saya tidak mau menilai sebuah proses. Kita nanti saja tunggu hasilnya ya, karena masih proses. Jadi ya tentang Joko Widodo kebijakannya saya hanya bisa berbicara sampai sini saja. Semoga bisa lebih baik Indonesia di tangan Pak Jokowi dan bisa sampai akhir sampai 2019 Pak Jokowi ya. Jangan dengarkan yang lain-lain Pak Jokowi. Terus hebat-hebat saja Pak Jokowi ya. Tapi ingat jangan sampai reformasi yang dicita-citakan oleh para mahasiswa ini bisa sampai dikorupsi. Ingat itu Pak Jokowi, jangan sampai reformasi dikorupsi. Nah, itulah tadi sedikit materi tentang masa reformasi di Indonesia yang diawali tahun 98 dan kita nggak tahu berakhirnya kapan. Intinya ya begitulah, reformasi terjadi gara-gara banyaknya yang berdarah-darah, banyaknya korban kerusuhan, banyak juga yang meninggal. Nah makanya sekarang kita lagi ada di masa reformasi, kita harus manfaatkan reformasi ini, manfaatkan kebebasan bersuara ini. Nah untuk presiden yang lagi memimpin, pokoknya intinya jangan sampailah reformasi itu dikorupsi. Semoga terus bisa berjalan dengan baik Bapak Jokowi. Dan terakhir, kalian jangan lupa subscribe ya. Subscriber saya segini-gini aja nih, yang nontonnya juga gini-gini aja ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.